Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Hino na tanda halaman 126. Sertuh 86 baris ke-12 dari Ra'dah. Kataku dan ketahui olehmu. Kataku, kata siapa? Kata Imam Ghazali. Dan ketahui olehmu bahwasanya tempat ini tiada menanggung bicara barang yang sampai akan dia ilmu kami daripada ini nikmat. Kataku dekul Imam Ghazali, tempat ini kitabnya apabila tak nak bicarakan tentang nikmat-nikmat Allah hansib hanlet tiada sampai akan dia ilmu kami, dan ilmu katanya juga hantro etnan jadat tan nyo kan pembahasan tentang nikmat ide likut sebabnya nyo bab kenelih iaitu bersyukur dan memuji di atas nikmat-nikmat Allah. Oh leh katanya tak pegadah perkara-perkara yang menjadi penghalang dalam ibadat, tak pegadah sifat-sifat tercela yang dalam hati, tak istiqamah di atas taat, tinggal itu memuji atas segala nikmat Allah. Nikmat dua, nikmat yang bersifat dunia, nikmat yang bersifat akhirat adalah nikmat agama. Lagi ilmu, iman, ibadah, istiqamah di atas taat, yang nikmat akhirat. Teman tak nak bicarakan tentang nikmat-nikmat lagi yang kagak panjang lebar, sebenarnya tiada menanggung bicara barang yang sampai akan dia ilmu kami hansib. Tiada menanggung. Kitabnya kitab ubudnya degree bukan hansib lagi ngen ilmu gedanya pihan truk. Daripada ini nikmat yang jikalau kami karangkan padanya 1000 kitab, sengkira gedanya karang 1000 kitab, 1000 kitab kepada 1000 daunnya. Tak tergedi tak tulis tak pegat 1000 buah kitab, sabah-sabah kitab na 1000 unji nisya adalah barang yang sampai ilmu kami. Lebih daripada demikian itu, barang yang sampai ilmu kami yang truk katanya lebih lom kan ilmu katanya lebih lom nikmat tak banding daripada truk ilmu katanya, artinya lebih nikmat tak banding daripada truk ilmu katanya. Ilmu katanya sangat rendah, ilmu katanya sangat sedikit, nikmat Allah sangat banyak. Dan sehingga tak nak tulis-tulis dalam 1000 buah kitab, sabah-sabah kitab 1000 on mentang nyo adalah lebih dalam nikmatnya tak banding daripada truk ilmu katanya. Niscaya adalah barang yang sampai ilmu kami hanya lebih daripada demikian truk ilmu kamu, serta mengaku kami dengan bahwasanya barang yang ketahui pada lambung dasar, maksudnya dasar barang yang tiada ku ketahui akan dia. Artinya hantro ilmu katanya cuma en ukuran atas yang terdepu sagai, yang kan yang nak pegang en atas dasar yang terdepu katanya yang keenan sagai truk toh sagai nikmat-nikmat Allah keenan sagai kan cukup jai nikmat-nikmat Allah yang ada pulang seperti perbandingan seperti setitik air daripada laut dunia. Ditna nikmat Allah yang terdepu katanya lagi sabah titip iya tak banding daripada yang naik laut itanya seperti tap sajan tu sama tak banding yang naik laut. Nyan menan ke perbandingan di nikmat Allah ada yang hana terpung ada yang terdepu mentang. Dan guna pegah jadat tat ada yang hana terdepu nikmat Allah gaji bet anggap tanya bet anggap tanya nikmat Allahnya hana le. Karena gepegah ada baakhir daripada surat Kahfi ke bang gepegah singkira daun-daun ranting-ranting on kaya tak pegat ke putakan ke on buku ke kertas ranting-ranting tak pegat ke polpen ubina air dalam dunia tak pegat ke tinta. Apabila tak nak tulis di nikmat Allah sungguh hantru hansibnya madum-madum habis nikmat Allah golom habis. Makanya wajarlah lagi dia likut ke pegat saya kira Allah Ta'ala ke pegat sira urang mulai jet dunia watanya ke pegat begat urungan dan diibadat sampai-sampai ke Allah Ta'ala sampai relah dunia-dunia yang di ibadat nyan watagi hisab di Allah Ta'ala
ibadat ji tak banding dengan nikmat Allah hana mumpat pi jadat tat nikmat Allah banding dengan ibadat ji. Ibadat sungguh sangat sedikit, iaitu hina lagi perbandingan setitik air daripada laut dunia. Jadi kita anggap tentang din nikmat Allah. Jadat tat luar biasa nikmat Allah, nikmat bak tubuh, nikmat di luar tubuh, nikmat macam-macam, nikmat rat dunia, nikmat rat agama. Tiadakah engkau dengar sayang engkau akan firman-Nya hanya Allah. Bagi siapa? Bagi Sayyidil Mursalin. Sayyidil Mursalin Rasulullah. Artinya, tidakkah engkau dengar ada firman Allah Ta'ala bagi Nabi Muhammad? Putra kepegah yang kekenau ke firman Allah. Putra kekenau Allah Ta'ala, ma kunta nadari mal kitab walal iman. Ma kunta, tiada ada kamu ketahui, tidak adalah engkau ma kunta tadri engkau ketahui mal kitab, tidak apa kitab dan tiada iman hingga kepada firman-Nya Allah habis. Yang recok kena ke dah ente. Tiadakah engkau ketahui, tiada adalah engkau itu engkau ketahui, tiada kitab, tiada iman. Kena ke yang perle. Sampai tu kepada firman Allah, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan diajarkan kamu barang yang tiada kamu ketahui. Dan diajarkan wa 'allamaka geperna oleh Allah akan kata akan ilmu-ilmu yang tidak pernah engkau ketahui, tiada kamu ketahui, dan adalah karunia Allah atasmu itu amat besar. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan adalah karunia Allah di atas engkau itu amat besar, sangat besar. Ini yang kena pegang. Dalam ayat ini menceritakan bahawa nikmat Allah kegedannya gujuk cukup raya. Nikmat bak tubuh mentang tak tarik nafas, tak perbit nafas, yang kata boh ile. Nikmat sehat, nikmat umur, nikmat tenang, nikmat macam-macam nikmat. Hai gebi sehat le Allah, nak gebi tenang, hoi rajak susah tapi oleh gebi sehat, gebi tenang, ia kan sesuatu yang haid tabuhyum. Dan diajarkan, dan ajarkan kamu barang diajarkan kamu dan firman-Nya bagi kaum, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Tetapi Allah mengarunia atas kamu bahawa ditunjukkan kamu bagi iman. Allah dari hanajud dia ke pernah katanya, dari hanajud dia ke pernah katanya oleh Allah Ta'ala. Adik sampaikan ilmu, gebi ilmu oleh nyalam, gebi iman. Itu karunia Allah yang ada bohyum. Allah Ta'ala yang mengaruniai atas kamu bahawa ditunjukkan kamu bagi iman. Dan tiadakah engkau dengar sabda Nabi SAW? Tidakkah engkau dengar bahawa hadis Nabi telah mendengar dan sahaja telah mendengar ia seorang laki-laki berkata ia kiban gekun li Rasulullah dalam suatu hadis, alhamdulillahi alal Islam, faqala innaka la nahmidullaha ala ni'matin azimatin. Segala puji bagi Allah bahwa dijadikan kami atas agama Islam. Maka sabdanya, jadi telah mendengar ia kan seorang laki-laki berkata ia. Jadi hira-uraga mikun meneu alhamdulillahi alal Islam ka gekun li Rasulullah, faqala maka berkata Rasulullah putra ke Nabi, innaka bahwa sungguh engkau la nahmidullaha, sungguh engkau puji akan Allah di atas nikmat yang sangat besar. Segala puji bagi Allah bahawa dijadikan kami atas agama Islam. Ni kun le tirau urang, tirau sahabat Rasulullah. Maka gekala Nabi sabdanya bahwasanya kamu sanya memuji atas nikmat yang amat besar, ya. Atas nikmat yang amat besar. Pada puja tanya segala puji bagi Allah yang telah memberikan iman, telah memberikan Islam, yang bertanya telah memuji Allah di atas nikmat yang paling raya. Jadi yang paling raya kan nikmat iman, nikmat Islam, kan yang paling raya. Nya baru nikmat-nikmat lain. Baru nikmat ilmu, nikmat ta'an. Munnya nikmat sehat kan hakikat nikmat. Nikmat dalam dunia maksudkan kan nikmat sehat. Nikmat yang bersifat dunia nya kan hakikat nikmat. Nikmat siji, tapi yang hakikat nikmat lagi keberhalikat nikmat yang selalu mendapat nikmat sepanjang masa kekal. Iaitu nikmat ilmu, nikmat iman. Kan nikmat yang sabi-sabi dapat tatung manfaat.
Tapi punya nikmat umum selamana umum, nikmat harta selamana harta. Dan tatkala datang yang menyukakan atas Yakub alaihissalam dengan kabar anaknya Yusuf, sabdanya, di saat datang berita dari Allah Ta'ala kepada Nabi Yakub bahwa Yusuf akan datang, jangan kabar anaknya Yusuf. Dan Nabi Yakub kan trip koknya berpisah dengan Nabi Yusuf. Mulai dari Nabi Yusuf hubut katanya, hubut Nabi Yusuf sampai Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha. Trip lah masa berpisah Nabi Yusuf dengan ayahnya. Gekun sabdanya ia atas gekun Nabi Yakub sabdanya ia, atas apa agama yang engkau tinggalkan? Atas apa agama yang engkau tinggalkan? Sembahnya gekun le Yusuf atas agama Islam. Sabdanya sekarang sempurna nikmatnya. Gekelam le Nabi Yakub, sempurnalah nikmatnya. Yang kena pegang nikmat Islam itu adalah nikmat yang sangat sempurna. Getanya kata akan tak tinggalkan dunianya ada nikmat dah. Ada kata ada agama kata akan tertinggalkan dunianya. Gejawab ada agama Islam. Menyomenan gejawab belum? Gejawab Nabi Yakub tente kasempurna nikmat menyomenan. Jadi yang kena pegang nikmat Islamnya, nikmat paling raya tu. Karena haik orang yang petunjuk katanya kan, yang ada beragama Islam kan haik, melainkan Allah Taala yang petunjuk. Sehingga dum bawa kafir yang tipu kebesaran agama Islamnya, tipu je keagungan Islam tipu oleh kafir, sebahagian kafir. Tapi je han teruk iman, iman. Lagi cerita bahawa Fir'aun ni waktu kena tenggelamkan je kan hana diakui Nabi Musa sebagai Tuhan. Akui je. Memang karena dikabur je sebagai metup. Lagi urung-urungnya kan hang gedepu kebenaran, tu mah getup sebagai kebenaran. Kan hang nak gedepu tah yang betul tah yang salah, tu mah getup-tup sebagai. Yang salah getup-tup, yang betul yang kita ikuti. Karena apa kan? Karena ada sifat dalam hatinya, salah satu takabur yang menutupi kebenaran. Takabur itu menutupi kebenaran. Begitu juga sifat tercela yang lain lagi yang likut ke apa? Kalau sifat tercela yang lain yang dengan sifat tercela tersebut tertutup hidayah iman, tertutup hidayah putakan ilmunya tertutup hidayah taat. Pakan karena sifat-sifat yang tercela yang dalam hati. Yang kita pegang nikmat yang paling raya itulah nikmat Islam. Artinya Islam hino iman. Pada ke Islam kan berarti hana iman, Islamnya iman. Karena hansah Islam terorong apabila hana iman, hansah iman terorong apabila hana Islam. Karena apa kan rukun iman dan rukun Islam sabo. Ya kan? Tah rukun iman, rukun Islam mengucapkan dua kalimat syahadat. Nama rukun iman kan watai syarat untuk tanya ngak iman. Benar mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lidahnya dan kan diakui dengan hati. Diikrar dengan lidah dan ditasdikkan dengan hati. Kenapa itu kan saboh? Dalam sabohnya mukumat dua. Kata kil dikatakan orang tiada suatu kalimat yang terlebih kasih kepada Allah Ta'ala dan tiada sehingga-hingga padanya pada mensyukur akan dia daripada berkata hamba. Hana sebuah kalimat yang paling kasih oleh Allah Ta'ala waktu diucapkan tiraro hamba, sehingga dengan kalimat tersebut sebagai ungkapan tiraro hamba kepada Allah Ta'ala, melainkan kalimat ikun leji nyo kalimat nyo ayat Quran nyo ayat Quran nyo sang ayat Quran. Nyo adalah ungkapan yang paling senang Allah waktu diucapkan oleh seluruh hamba. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memberi nikmat atas kami dan menunjukkan kami kepada agama Islam. Nyo adalah ungkapan yang sangat ridha Allah, sangat senang Allah. Tiada suatu kalimat yang terlebih kasih kepada Allah Ta'ala dan tiada sehingga padanya pada mensyukur akan dia daripada bahawa berkata hamba alhamdulillahillazi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Yang kenyan tak ulang-ulang yang kalimat yang cukup kasih oleh Allah Ta'ala. Cukup galak agak Allah Ta'ala apabila kalimatnya takut sabi-sabi. Apa kak cukup zikir tu alhamdulillahillazi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Nya dah pidato nya dah buka ke 4-5 lanjut sikit. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Segala puji bagi Allah, Allah yang telah geberi nikmat kepadanya dan geberi hidayah kepada agama Islam. Nyokonyo salah satu ungkapan untuk menyatakan syukur tanya kepada Allah Taala di atas nikmat yang kan nabi Allah Taala kepada kitanya. Sebab je
Geyu pedih-pedih ba Allah Taala, geyu sebut-sebut nikmat Allah Taala ba Allah Taala. Allah Taala galak ke? Baik tanya tak gejuk nikmat Allah Taala seolah-olah hendak gebi pi nikmat Allah ke katanya. Bahkan lupa mensyukuri, lupa berterima kasih. Berterima kasihnya berterima kasih hati. Terasa itu nikmat Allah sehingga getanya agungkan, sehingga getanya ucapkan kalimat-kalimat yang menyenangkan Allah. Dan takut olehmu bahwasanya engkau lalai daripada mensyukur akan dia. Beya tu bahawa getanya lalai daripada mensyukur nikmat Allah. Kok jai gejuk nikmat ke Allah kat Taala ke getanya. Tapi getanya lupa mensyukuri nikmat Allah. Gejik kecabut. Kan kecabut nikmat Allah Taala kan? Yang kan gejuk ke getanya. Gejik kan dalam ayat kebang ke Allah Taala han gerubah pumanteng yang na pada satu-satu kaum, melainkan kaum itu telah merubah apa yang ada pada dirinya. Dan dalam tafsir keuraikan maksudnya apa? Allah Ta'ala tidak akan pernah mencabut apa yang diberikan kepada suatu kaum, melainkan kaum itu telah merusak sendiri apa yang diberikan tersebut. Terkecuali jangan mau bersyukur. Itu contoh yang kepegat. Lagi contoh Allah gebi iman, Allah gebi ilmu, Allah gebi taat, Allah gebi sehat. Contohnya Allah gebi iman. Imannya hang dicabut Allah pak tanya. Melainkan tanya kata robah gedrot imannya dengan putar robah dengan tidak mau mensyukuri. Hanya mensyukuri, tidak mau mempelajari ilmu iman, tidak mau menyelamatkan iman, tidak mau menjaga daripada rusaknya iman. Yang dicabut oleh Allah Taala iman. Begitu juga gejuk ilmu Allah Taala katanya, tidak mau mensyukuri nikmat ilmu dengan beramal, dengan pertimang ilmunya supaya gad akhlak, gad katanya dengan Allah, gad hubungan dengan manusia. Anda temperamen dicabut oleh Allah Taala ilmu. Nah sagahi na ilmu itu, tapi hana ilmu itu. Maka dia tu daripada lalai mensyukur akan dia, dan engkau tertipu daya dengan barang yang engkau atasnya pada sekarang. Dan engkau dan juga buya tu lah man sampai tanya tertipu daya ia dengan barang yang engkau atasnya pada sekarang. Baik kena pengut katanya dengan pu manteng, makna barangnya nikmat yang Allah Taala juk jino katanya. Ayat itu ada Islam dan makrifah dan taufik dan asamah. Ini kan nikmat Allah luar biasa. Yang pertama Allah gejuk Islam, Allah yang gebi iman, gebi taufik gebi ringan tubuh untuk pembukaan, mudah untuk laksanakan ibadah, dan gebi asamah terpelihara daripada dosa, daripada kejahatan-kejahatan. Jangan merasa lalai. Baik lalai, baik tertipu, baik tanya watekana dalam iman, dalam Islam seolah-olah tentang kejaminan atau surga, kejaminan selamat iman, nyu baik lalai, baik tertipu tanya. Bahwasanya serta demikian itu tiada tempat bagi aman yang kalian. Hana tempat bagi aman yakni sentausa, baik tak anggap itanya, nyu kabereh tak selamat tu. Nya ke golong rente. Wate sakaratul maut yang kehinan penghabisan. Tak selamat iman ada pohana. Cuma tayo harapan, berdoa yang kuat pada Allah, raja pada Allah Taala supaya Allah selamatkan iman. Tapi untuk kebanbut handa golom dapat pastikan keselamat iman tu. Karenanya kisah-kisah Hawaii kena cerita selamat iman. Dan lagi maka bahwasanya segala pekerjaan itu dengan kesudahannya ya. Baik katanya merasa aman dengan penghabisan daripada umur katanya. Dan lagi pula segala perkara itu adalah tinjauannya dengan kesudahan. Mana pekerjaan perkara? Segala perkara itu tinjauannya adalah dengan kesudahannya. Wate habis, wate aki, wate abe, wate aki, wate tanak pelikut dunia yang kewatenyan. Penutupan getanya get ngahana get yang ke bawatnya selamat iman topohana. Cuma tanya dalam dunia berusaha saja mengupayakan mencari ilmu yang dengan ilmu tersebut untuk menguatkan iman, dapat selamat iman, dapat begadah daripada bahaya-bahaya yang dapat menghancurkan iman. Kajian saja tak pebut tak tingkatkan amal ibadah getanya. Tujuan kepu akhir daripada kehidupan tanya sehingga selamat getanya. Ini kian tujuan. Tapi tak pastikan hana mesti urang pastikan bagaimana penghabisan daripada kehidupannya. Yang kejut gebegah tu benaya tu daripada tipu daya tersebut. Baik merasa aman, baik merasa tenang-tenang manteng, baik merasa menang. Tapi benarlah mati tu memang kan tak pegah ba urang, tapi nak kekhawatiran lati tu. Sehingga dia sungguh-sungguh dalam kehendak Allah Taala begitu selamat tu. Dan adalah Sufyan Tsauri, ya ne pegah le Sufyan Tsauri, kan ne pegah. Dan Allah Sufyan Tsauri rahimahullah taala berkata, gekeun le Sufyan Tsauri, tiada aman seorang atas agamanya melainkan ditinggalnya ya. Artinya
hana aman terara urang daripada agamanya, daripada ditinggalkan agama makrifah iman. Hana aman, tiada aman seseorang atas agamanya melainkan ditinggalnya. Jadi menyotanyo merasakan aman, hana keamanannya. Hana aman melainkan mana rasa aman hanya ditinggalkan iman tu. Katakan agak salah satu daripada yang dapat membinasakan iman yaitu tidak khawatir kepada gaduh iman. Menan kan gebegahlah kitab Masailai. Hana khawatir ke gaduh iman. Seolah-olah sang kabibit tanya selamat tu. Sang kabibit tanya masuk syurga kita begah puno. Kabibit tanya wata sakaratul maut rota ucapkan dua kalimat syahadah. Nyan hana sauik kena tahu kan. Jadi apabila kita tanya merasakan aman-aman mentang daripada gaduh iman, hanya berarti tanya kau berada dalam bahaya tentang gaduh iman. Dan adalah Syekh kami rahimahullah ta'ala berkata, nepegah legurai kamu ke Imam Ghazali, apabila engkau dengar dengan hal kufar, apabila tak dengar tanya kafir, keadaan kafir dan kekal mereka dalam neraka, atau kafir atau gebegah-begah dalam Quran, jika awak yang paling jahat musuh Allah Ta'ala dan dia itu kekal dalam neraka, baik tanggap tanya seolah-olah tanya sang kafir, na'udzubillah. Karenanya hana menutup kemungkinan yang Allah Ta'ala. Tuman dalam kes saya tanya begat kesudahan tu. Kau ada dengar tentang kafir, tentang kekal di dalam neraka, maka jangan kamu amankan atas diri kamu. Baik tanya merasa aman, dia wak kafir, dia son neraka, jangan kan kelong yang keji. Pastikan akhir kita tanya singa. Memang tanya beriman orangnya. Boleh jadi kadang mati wata sakaratul maut gak ada iman. Kan hai sesangkanya. Monya kafirnya si jinokan hana dibi iman. Itu jinokan tam iman, tapi imannya hai tak yakin dapat kita selamatkan wata mati itu. Nyokonyo baik katanya wata dengar kafir ke dalam neraka, jangan kamu amankan atas diri kamu. Tanya tenang manteng. Seolah bibitnya ketika beres tu. Maka bahwasanya pekerjaan itu amat ditakutnya, perkara yang paling menakutkan, paling ditakutinya. Urung-urung awal dung geklik geduk gemo geklik ba Allah Taala karena tinggal munsengkira hana selamat iman pakri. Dan tiada engkau ketahui apa ada daripada kesudahannya. Karena hai sangka, hai itu penghabisan daripada kehidupan tayu itu bagaimana. Dan apa ia yang telah terdahulu bagimu di dalam hukum gaib. Dan juga hantar pulang putra yang terdahulu bagi kitanya daripada hukum-hukum yang ada pun tanya gaib. Hai perkara kehidupan tanya uke itu kan rahsia Allah Taala. Perkara gaib yang ada kitanya. Nyan adalah baik kitanya merasa aman. Dan jangan kamu terperdaya dengan jernih waktu nyan lom. Orangnya cukup tenang, sabilam ibadat, sabilam taat, baik kenang pengut tanya. Tanya harus hati-hati dan was-was hati sip. Mengharap kepada Allah Ta'ala supaya laginya kataan, laginya kagepuruh dalam kesempatan ibadat Allah Ta'ala kekalkan sampai tahu bahwa Allah Ta'ala. Sebab apabila tanya terpengaruh, apabila tanya terpedaya, nyonya jina tengah taat sabi, hana taat sabi. Tengah sabi tak ibadat kepada Allah Ta'ala. Apa saat lagi sat dalam mua lagi sat kendu muronyo itanya oh lu ka apa buat ibadat tiba-tiba kalau lagi sat dalam. Maka bahwasanya di bawahnya sangat, maka bahwasanya hati jernih kan, jernih wate uranyo wate god katanya dalam taat, dalam ibadat, dalam nikmat macam nunggu bila Allah. Jangan kamu terpedaya dengan jernih waktu, maka bahwasanya di bawahnya, hati di bawahnya, di balik jernih waktumu itu ada sangat dalam kebinasaannya. Ada binasa yang tersimpan di balik daripada waktumu hari ini, waktu ibadahmu, waktu tenangmu. Bahaya-bahayanya bahaya menyingkira hana selamat iman itu kan bahaya. Kata setengah mereka itu, hai segala orang yang kena tipu daya, hai urung-urung yang selalu kena tipu daya. Tanya ke manusia yang kena pengut dalam dunia dengan tertipu daya dengan asamah yakni terpelihara, bahwasanya di bawahnya bagi-bagi nikmonnya bagi-bagi siksa. Hai urung-urung yang kenang pengut, tanya-tanya manusia, manusianya kan manusia urung-urung yang tertipu daya. Tertipu daya daripada asamah. Mana asamah daripada terpelihara. Orangnya kan terpelihara, tanya karena iman, karena Islam. Bang karena iman terpelihara daripada kafir, karena ibadat terpelihara daripada maksiat. Kemudian karena ibadat berarti kan terpelihara daripada maksiat ilai. Tanya orangnya ke orang terpelihara, dipelihara oleh Allah Taala. Tanya tapi baik kenang pengun yang gekun, baik terperdaya tanya. Pakam baik terperdaya nyahu ke
bahwasanya di bawahnya, di baliknya itu memacam bago ada siksa yang dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Angka dibalik daripada perkara nikmat yang dijuk oleh Allah, kadang-kadang nikmat itu membawa kepada siksa, kadang-kadang ibadah itu ujung-ujung juk siksa ibadahnya. Apakah juk siksa ni kesalah, tertipu tanya, nyo kegeun di bawahnya bagi-bagi nikmon, nakamon nikmonnya iaitu bagi-bagi siksa yang dihiasi Allah Ta'ala. Berarti lagi yang dihiasi oleh Allah Ta'ala ke iblis. Adapun mana dihiasi Allah Ta'ala iblis dengan bagi-bagi asabahnya. Nyo jitsit ke lagi iblis dihiasi dengan asabahnya, ataupun kegedannya tanya yang kata pelihara ditipu daya oleh iblis sehingga rulah tujung menanti lagi iblis kan kata pelihara aja hawai lah cukup taat aja kepada Allah Ta'ala, tapi jihana selamat isi dina taat iblis 80 ribatun di ibadat kepada Allah Ta'ala, 20 ribatun ini menjadi pemberi mauizah kepada para malaikat. Kan masa singkat 20 ribu tahun. 20,000 tahun menjadi urang semubut akan naju. Iblisnya, Azazilnya, iji semubut malaikat 20 ribu tahun. Ya, cuman nak selamat daripada tipu dayahan. Dan iaitu padanya kan sabah penyakit kan, penyakit terkabur. Dan iaitu padanya di dalam haqaiq laknatnya. Ternyata iblisnya adalah berada di dalam hakikat laknat Allah. Cuma mana dia sagai. Sehingga dia tertipu merasakan dirinya benar-benar telah menjadi orang dekat dengan Allah, orang yang selamat. Dan hiasi yang sabahnya iblis. Dalam kisah hiasi Bal'am dengan bagai anwar wilayahnya, lagi Bal'am lam. Syekh Bal'am bin Ba'ura dia kenalkan, bukan Syekh Barsisa, Syekh Bal'am, yang mana Allah Ta'ala gejuk kepadanya cahaya kekuasaannya. Mungkin sira orang yang cukup alim adanya, sira orang yang cukup taat, tapi tiba-tiba mati gak ada iman, hana selamat iman. Munyo Syekh Bal'am paling ngeri kan dia pegah sepintas dia delikat. Ya, Syekh Bal'amnya kalau Syekh Barsisa, Syekh Bal'am sira orang Yahudi masa Nabi Musa kan. Udip masa Nabi Musa, Syekh Bal'am paling kepegah sepintas dia delikat. Udip masa Nabi Musa, dan di Syekh Bal'amnya berdoalah karena Nabi Musa gerak tamang dalam satu tempat dalam sebuah daerah ngenek perang urung zalim minan, ngenek perang urung zalim. Teman dia awak zalimnya itu pu Nabi Musa kena ijak lang geronyan. Kalau untuk Nabi Musa kena didekatilah Syekh Bal'amnya. Waktu didekati Syekh Bal'am iu melake ba Allah Ta'ala kiban cara Allah Ta'ala gepegat Nabi Musa nyan bek jadeh getamang lanang geronyan. Hangga premen hangga tem patih hangga tem berdoa lagi kan. Yang kan kata yang berdoa ke depak ke rasulnya. Agaknya urung yang cukup taat sih, tapi kan hana ubah ke rasul, kan rasul. Ya, sehingga berkali-kali lah ijak sabi-sabi ijak hang getem ijak lam hang getem duda hom ka keluluh hati ka getem. Hai memang ditawarkan harta kan hana terpengaruh si pun harta agaknya. Kok jai juk harta agaknya. Dan dibahkan ibi luah kekuasaan dalam agaknya. Hang getung si agaknya duda hom ka karena sabi-sabi ijak harta cukup jadi ditawarkan sehingga terpengaruh lah agaknya. Rupanya hinan ke releh agaknya, iaitu enggak berdoa agaknya yang bahwa bek truk Nabi Musa kena padahal Musa truk sin kenan. Sehingga waktu mati agaknya mati Syekh Bal'amnya adalah gerobah oleh Allah Ta'ala, rupanya menjadi rupa anjing dan lidah tersud ulua, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat paling mengerikan yang mana cerita yang ke Syekh Bal'am Syekh Bal'am bin Ba'ura padahal agaknya wali Allah sira urang keramat kepada Allah Ta'ala nyukunya ke begah baik tertipu daya pulang bertanya yang cukup dit ilmu itu cukup le dosa tu cukup beer tapi buat taat beer taubat beer ibadat beer taat beer taat pukul dalam lagi nyan tanya terasakan aman menteng tenang menteng but getanya kaiba ada jujur neraka tapi tenang menteng apui kata jujur ngetanya nyo ke begah baik danyo lalai jangan tertipu daya. Dan yaitu padanya di dalam hakaik seterunya menyebuno iblis, ternyata iblis itu dalam hakikatnya dianya itu telah dilaknat oleh Allah. Syekh Bal'am dalam hakikatnya itu seterunya, seteru musuh, yaitu dalam ilmu Allah, dalam hukum gaib pada Allah Ta'ala dia memang musuh Allah. Dan lagi yang hukum gaib pada Allah tentang iblis, dia itu adalah memang orang yang kena laknat pada Allah. Cuman duda baru dia karena ada depunya, nanti mati baru depu nya rahsia mendum daripada Allah Ta'ala.
dari jina ke ukanya hendak mensirau manusia, tepu apa yang akan terjadi. Terencana berkaban jetruk jahanam truk kok jai kan atau yang hendak berencana orang yang pubut yang hendak berencana kok jai tengok kata nampak pubut yang rencana kok jai hendak nampak pubut. Hanya kan bukti bahwa Allah yang ngatur. Kata baca tu. Dan daripada Ali radhiyallahu anhu, ini kata Sayyidina Ali, beberapa daripada istidraj dengan hasanah, dengan hisannya ataupun hasannya. Istidrajnya kan kenang pengut katanya kan. Makna beberapa sangat banyak manusia rupanya mendapat istidraj. Rupanya je istidraj dengan hisannya. Hasan bagus, kebagusan nikmat Allah. Yang nikmat Allah. Cukuplah manusia pada gejuk nikmat Allah Taala ternyata istidraj keji. Kan membuat taat dia, membuat jauh daripada agama. Istidraj ke kan tertipu daya. Istidrajnya kan tertipu. Lagi katanya ibadatan, taputan, bahkan tanya dia ke musuh Allah lah. Artinya kan urung pun agak bela agama Allah tapi urung relah agama Allah Taala, urung pun maksud pembuat keonaran tapi nikmat rata sagoi jak rezeki rata sagoi tamang tanya. Tak anggap tanya pakai ban. Cukup bersayang dekat Allah Taala. Kebukti ji itanya hana mutapubut ibadat, hana mutapih dengan Allah Taala, rezeki lempah je bila Allahnya tanda sayang Allah ke katanya yang tak anggap. Padahal kita telah berada dalam istidraj Allah. Tanyanya kah berada dalam tipu daya, kan tertipu kan. Dan beberapa daripada orang kena fitnah dengan baik kabul padanya kan. Mana beberapa betapa banyaknya lah. Betapa banyaknya orang istidraj dengan nikmat Allah. Betapa banyaknya orang-orang yang terfitnah, terjadi kejahatan dengan baik kabul padanya. Dengan baik kabul padanya. Agaknya kamu doa diterima oleh Allah, tegam lakai gebi oleh Allah, hana trip pun yang cita-citakan katruk geputruk oleh Allah Taala, olehnya Allah diterima di setiap manusia agaknya, tapi tiba-tiba agaknya adalah orang yang kena fitnah, ada yaitu tiba-tiba jatuh dia dalam kejahatan. Dan beberapa daripada kata perdaya dengan seteru kata kan. Jadi betapa banyaknya juga orang-orang yang tertipu daya dengan seteru atasnya. Seteru dia itu dijadikan sebagai musuh Allah. Terpedaya, tak anggap ditanya kan musuh Allah, padahal ditanya rupanya kau musuh Allah. Seteru atasnya. Dan dikata orang bagi Zunnun al-Misri, apa dikatakan orang? Zunnun al-Misri rahimahullah ta'ala, apa yang terlebih sehingga barang yang diperdaya dengan hamba? Putra yang lebih kenang pengut getanya. Watai gejuk oleh Allah Taala ke getanya. Putra yang lebih kenang pengut tu. Yang bagah tertipu daya getanya. Nyan retpu rat segi tu. Sehingga tanya lalai tapi kita kan kenang pengut. Padahal kadang tengah kenang pengut. Tengah kenang pengut tanya. Horat punya watai getanya. Iaitu dengan iltafnya masya-Allah dan dengan karamahnya. Allah gebi kemuliaan ke getanya. Tanya kenang pengut kadang-kadangnya. Dia fikir kabibit mulia tak tahan. Pulau mitanya sombong dengan mulia tersebut. Iltaf kelembutan Allah. Karamah kemuliaan Allah. Allah gejuk mulia katanya. Gejuk iltaf kelembutan Allah. Gejuk nikmat karena Allah berlembut ke katanya. Sehingga gebi nikmat ihana putuh-putuh ke katanya. Padahal kita sedang berada dalam tipu daya Allah. Maka hati-hati. Ya, waktu tanya selamat sabi-sabi, tenang dalam tak ibadat, mudah segi rezeki. Yang harus berlebih hati-hati. Karena boleh jadi kita nyonya sedang ditipu, sedang tertipu tanyanya. Tak anggap sedang sayang Allah. Padahal tanya akai tu buruk juju. Padahal tanya ibadah kurang juju. Nikmat Allah Taala pi laju-laju ke katanya. Kita sedang dalam tipu daya Allah Taala. Sedang tipu daya Allah. Atas hidayah likat kali begah dalam kitabnya. Apabila tanya lebih le mendapat nikmat berbanding mendapat cobaan dalam hidup, maka bawa tanya berlebih le khauf. Apabila tanya lebih le cobaan-cobaan, maka berlebih le raja. Raja dan khauf harus sejalan. Tetapi di saat nikmat Allah laju-laju ke katanya, nikmat senang, nikmat ilmu, nikmat rata sagon, nikmat laju-lajunya berlebih le khauf. Berbanyak takut kepada Allah Taala. Jangan-jangan nikmat ini dapat menghancurkan akhirat katanya. Jangan-jangan nikmat ini menjadi jauh tanya dari Allah. Jangan-jangan nikmat ini kita sedang ditipu oleh Allah. Jangan-jangan nikmat ini telah terbuka jalan istidraj bagi katanya. Sehingga ya mengadu kepada Allah, dekat diri kepada Allah, sehingga gadah ujub, gadah terkabur tanya, gadah sifat tercela. Karena apa kan merasa getanya hana aman daripada istidraj, daripada tipu daya Allah. Boleh lebih takutnya. Apabila tanya sabi-sabi tenang tu. Bapak yang taduk mudah je diterima oleh seluruh manusia. Pokoknya barek mangat laju daudib.
rezeki pi hana mutu-mutu ni tanya mudah laju nyan berlebih laya tu boleh jadi rezeki mutama tapi lagi tanya kadang-kadang ibadat hana mutama Allah pun mutamah bengih kadang-kadang rezeki mutamah laju-laju bengih Allah Ta'ala pun mutamah laju-laju ke tanya yang boleh hati-hati yang pak gepegah nya sa pegah lagi nyan urang tanya Mbak Zunun Al-Misri putra getanya pu yang terlebih sehingga-hingga barang yang kenang pengut dengan tiraro hamba yang terlebih berat yang kenang pengut dengan tiraro hamba nya pakiban putra yang gejuk oleh Allah yang ngejuknya lebih le urang kenang pengut yang kegejuk iltaf kelembutan Allah gero nikmat ketanya oleh Allah karamahnya gebi kemuliaan ketanya oleh Allah tanya wata gejuk mulia merasa muka mulia merasa hebat tanya padai tengah kenang pengut kok le tanya orangnya sombong dengan harta sombong dengan ilmu sombong-sombong dengan mangat-mangat taudib nya sombong tu padahal Allah sedang gebuka jalan ke tanya jalan tipu daya tanya ada pu kejit bela khauf ya baik Nabi tanya gebi Allah Taala kasang sanggop-gopnya karendah dan karena demikian itu firman-Nya karena demikianlah gekeun li Allah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun selagi-lagi akan kami lorongkan lagi kami lurungkan mereka itu daripada sekira-kira tiada mengetahui mereka itu kadang-kadang tengah gelurung katanya tengah istidraj gejuk laju-laju kena gejuk aju-aju jauh laju-aju tapi gejuk aju-aju tapi jauh laju-aju dari ajaran agama yang benar daripada taat daripada yang ged nya tengah gelurung selagi akan kami lurungkan akan mereka itu daripada sekira-kira tidak pernah mereka itu mengetahui seperti dikatanya kami sempurnakan atas mereka itu nikmat dan kami lupakan mereka itu syukur masya Allah innalillah kalau kiban gebi nikmat laju-laju gepetua bersyukur gepetua tanya berterima kasih kepada Allah Ta'ala seolah-olah jerih hebat ujub makanya ada ujub lewat harta kerana merupak ke nak ujub tanya lewat harta pada kejuk harta oleh Allah Ta'ala ujub katanya hana deh itu nikmat Allah Ta'ala yang wajib katanya bersyukur hana bersyukur bahaya hanya perkara yang dapat merusakkan iman mati hana selamat iman salah sabuh adalah lupa mensyukuri nikmat Allah yang salah sabuh nya tanda tulis perkara yang dapat membinasakan iman lepas jai di antaranya lem lagi persoalan rezeki kana hana yakin tu seolah-olah Allah Ta'ala yang ngatur rezeki kepada hamba sehingga seolah-olah tanya yang yakin tu karena but katanya tegak usaha sehingga itu bit tutur-tutur katanya orangnya menyo kata jak pandina hana merempa asal kata temjak ya kan nyan hai kata keun lagi kata keun dah tapi baik yakin ba atanyan tapi tetap Allah Ta'ala yatur rezeki karena jak katanya sebab sebagai oleh Allah karena tegedi pun hana tajak je gajuk oleh Allah Ta'ala cara nak bakdro ke Allah ke makna gajuknya ya ipa kena rumah cara nak bakdro ke Allah Ta'ala karena rezekinya apabila hana tak cok iji truk kena tanya apabila hana truk tanya ke dibakji yang cara bakro ke Allah Ta'ala kerja tanya nyobek tertipu ke berahino bet tertipu tanya jadi dengan gebi nikmat oleh Allah Ta'ala dengan lupa mensyukuri nikmat Allah Ta'ala nya bahaya lagi itu yang menganggap meyakini bahawa rezeki itu akan datang dengan sebab baik tapi semuanya itu telah diatur oleh Allah takkan kalau hidup likut kejadian iaitu ulama yang gepariksa ahli kubur rupanya mandu membalik kiblat nak pedik-pedik rau sagai yang menghadap kiblat duduk enggak merupa dengan sirah ulama bab badannya le bongkar kubur le sirah urung ulama asid duduk geberah hati katanya yang pakan sampai mandu membalik iman karena mereka hana yakin ke jawab hana yakin tentang rezeki jaminan Allah Ta'ala hana yakin ke minta rezeki minta aju ataupun minta yakin hana ke Allah Ta'ala nyo adalah perkara yang dapat membinasakan iman jadi gekeun hino putra gepegah katanya kami sempurnakan atas mereka itu nikmat Allah Ta'ala pegah dan kami lupakan mereka itu syukur gejuk nikmat oleh Allah Ta'ala rata sago tapi gepegat tanya lupa mensyukuri nikmat Allah lupa berterima kasih kepada Allah hana deh itu nikmat Allah kiban tak pakai tu mana tanya buat kebaikan mudah tanya nata Allah Ta'ala bi dan pada makna ini kata kil semakna lagi senada lagi kepegahannya nak kil telah engkau baikkan sangkamu dengan beberapa hari tatkala baikkan dan tiada engkau takut jahat barang yang mendatangkan yang dimendatangkan dengan dia kadarnya ya tanya di saat gejuk kehidupan gad li Allah tanya ka baik sangka ke Allah ya kan telah engkau baikkan sangkamu dengan beberapa hari tatkala baiknya
Arti beberapa hari kan seurau dua urau. Di saat Allah Ta'ala nijuk nikmat-nikmat kepadanya, hari-hari kitanya selalu berbaik sangka kepada Allah. Allah pemberi nikmat dan tiada engkau takut jahat. Watenya hana tingat tu boleh jadi nikmatnya tertipu daya katanya. Hana ya tu kepada barang di mendatang yang akan datang dengan kadarnya, kadar takdir Allah. Hana ya tu hana tingat tu kepada takdir Allah di masa yang akan datang. Kadang terjerumus dalam jahat itu memang orangnya kagak sangkaan tanya kan tapi ke yang lagi nyo menteng kan tapi ke nya datang nikmat Allah Taala menteng harus ingat jangan-jangan nikmat ini membuat tanyo tertipu, membuat getanyo lalai, jatuh getanyo berlumur dalam dosa yang bertingat dasi truk kanan ya sebab hanta oh nyan juk kebalik-balik le Allah orangnya nyujumnya agak tu jum ukah agak dele pagi dia beriman sorenya dia telah kafir, sorenya dia beriman paginya dia telah kafir, boleh jadian hanya nak isa sangka rahasia Allah Ta'ala ya, dan tiada engkau takut jahat barang dimendatangkan dia dengan kadar takdirnya dan mensejahtera akan dikau beberapa malam. Arti mensejahtera selamat kata beberapa malam, arti beberapa malam kan semalam 2 malam hidup katanya malam-malamnya yaitu selamat katanya, maka kadang-kadang tertipu daya dengan dia, maka tertipu daya tak anggap ditanya kajroh dekaget tu kadang-kadang tanya ka kenang pengen nyo ke yang geklik habis-habis urung-urung ahli ibadat nyo kena rot bedak piduhnya nikmat Allah Taala di saat lupa kita mengingat kadang-kadang tertipu daya dengan nikmat Allah nyo pika berada dalam bahaya tanya. Dan pada ketika jernih pada malam mendatang akan kekeruhannya artinya getanyo malam-malam getanyo dalam ibadah dalam tekun taat kepada Allah Taala dan pada ketika jernih pada malam mendatang akan kekeruhan. Tengah-tengah kadang-kadang getanyo dalam taat kepada Allah Taala malam-malam getanyo tiba-tiba datanglah getanyo dalam kekeruhan kahana taat deli kagahana get deli ka tertipu daya nyo han gebilalai kepegah apa yang kita terima hari ini nyo adalah haik jaminan keselamatan iman tapu haian walaupun tanyo dalam taat orangnya karena haik terjamin dengan taat orangnya selamat iman. Haik tak jamin dengan ilmunya tanya akan bahagia tu, melainkan jaminan dari Allah. Cuma nyo jalan tak kaya kepada Allah, cara kepada Allah untuk selamat katanya. Cuma harapan tak kaya tanya kepada Allah dan benar rasa takut tak kaya. Ya, nyan ban gepe ingat katanya baik sampai tua tu batin mendapat nikmat. Keji kadang-kadang tanya kan nabi nikmat masya-Allah tu. Sang-sang kahai tak sang dunia bak jaro tu. Nabi nikmat gop ka hamil tanging li, hal tak perkale ju. BO jabatan, BO pengaruh, BO nyo BO je kasang-sang raya tak kamu rempak. Nyan ban ke putri bak katanya untuk ngajar hati tu. Nyo kaji etno menteng dan ketahui olehmu. Gimana pertanyaan? Good. Benda-benda guru ataupun sedekah yang takun yo doa belum selamat iman terus ya talake doa tanya bak urang ada tajuk terus gebilah Allah Taala cuma sagai tinggal apakah doanya itu makbul sebab doa gebi betul Allah Taala. Doa seorang mukmin kepada orang mukmin lain tu doa ibu doa urang syik kepada anak doa anak ke urang syik begitulah doa-doa urur lain gurai tetangga dan sebagainya mandung gubi lah Allah Taala cuma sagai kadang hana makbul ataupun makbul doanya hana cocok lang gubi ke urangnya hana penghalang bakdra ke dalam doa sabina tapi je lagi sabi pakan karena penghalang bak je raya-raya tahan baik dah berai tanya hana doa kau kadang tu hana berai lagi tanya tajak bak ulama kana bak urung alim urung saleh talakai doa talakai petuah pokoknya itu udit mentah lagi tak salah tu nya apa sagai doa ulamanya pada hidron hana bereh tanya karena penghalang itu bukan pada doa saja salah kadang-kadang terjadi penghalang bak dro tu nya kebersih sit itu kata tajuk mah itu acok ataupun itu acok hana tajuk hana merupa sit begitulah hang tak pegah kasabo cuman di saat tanya talakai doa bak go ejut teman sebenarnya baik tak imbalkan dengan doa waktu Nabi pemberian ya kan karena urung-urung awal termasuk sahabat-sahabat Nabi hana galak ke awak tengoknya gejuk sesuatu ke orang lain gelake doa hai menyung berdoa ke kan hana jut baik salah hana galak ke laginya kena kan khadim daripada Siti Aisyah ada Siti Aisyah
salah seorang daripada ada banyak sahabat Rasulullah yang dermawan menyunah harta ke mesulu goknya peng menyubah bahasa katanya mesti goknya dalam perjalanan geneuonya sesuatu merupak gejuk sedekah tinggal tu orang mah kana peng li sahabat-sahabat Nabi yang kemenang kehidupan urawai kok dermawan ke sehingga waktu gejuk goknya giu dinga bak pelayan ke bak lamit ke takkan aju bak pelayan goknya giu dinga pun ai berdoa apa hana kan menyuhanai berdoa giu berdoa hang gebi berdoa sebab baik merasakan yang bahawa waktu tajuk tak harap imbalan walaupun dengan imbalan doa gitu hampir kenan tapi dalam doa je ke haji ai dalam doa apa hanjir teman ada hana tajuk sapu dah lejak bagop dah lekai doa pun dah leh teman yang perlu pegah igotnya nan gejaga bekna merasakan yang bahawa waktu tajuk sesuatu tanya imbalannya benar ni kan jinokan kan lekai imbalan walaupun itu manfaat untuk akhirat nyamban cara Siti Aisyah lagi nya nang pegah cerita keadaan goknya lagi goknya waktu berbuka puasa karena cerita kan goknya utus di siro pelayan goknya ajiak le siat pukai luk matauro pohana jamun kemenan cara berbuka puasa pukai luk matauro pohana kailuk matauro dak kebegah kagak berbuka puasa menang karena pelayan ke tegem sedekah menan sit ajiak dinga nai berdoa bebek berdoa imnyo tanyo kemenan ajiak dinga dari hanai berdoa bi berdoa menyo hanai berdoa dari berdoa menyo tanyo menyo gaknya kan menyo berdoa hang gebi berdoa bek merasakan ka na imbalan sampai lagi nya jadi kan hana jut bek salah jadi kan beda-beda kan tingkatan urang dan terpelihara hati kan beda-beda tanyo hana tajuk sapu urang tajak dalam doa hana masalah bahkan si belelut lakai doa ba urang mukmin kemenan hai berlaku tingkatan dro ditanyo nyanban cuma tak pegah-pegah tagay hanjeu tak pegah-pegah li tajuk tak pegah-pegah yang je kriya bek salah hana si sekedar memberitahu karena kaitannya yang sekedar hana rencana pegah dah hana ada je si bek dah pegah aja kan lain kah lain hana kajet wallahu alam bissawab sallallahu alaihi